Ini loh, perbuatan manusia yang masih hidup pada saat sekarang ini masih menjadikan korban kepada orang yang sudah meninggal. Contohnya apa? Setiap bulan Suro, orang Madiun ini mengeluarkan surat dengan atas namanya organisasi, mengatasnamakan organisasi, mengeluarkan surat dan ditempel di makam-makam. Artinya makam itu ada makam tokoh, entah itu Mas Imam Kusubangat almarhum, entah itu Eyang Suro almarhum, entah itu Pak Harjo Utomo almarhum. Ditempel untuk dilarang berziarah di bulan Muharram, di bulan Suro. Ini hal yang sangat aneh. Inilah karena perbuatan-perbuatan orang yang masih hidup, perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang bilang kebenaran, tetapi sebenarnya ini perbuatan-perbuatan mengakibatkan korban terhadap tokoh-tokoh yang sudah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya lagi sedang jalan dan ya kita berbicara lagi tentang masalah kejadian, akhlak, perbuatan, dan apalah yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku semuanya, contoh di sekitar kita ya, di Madiun contohnya, yang sudah menjadi kota yang sudah menjadikan hak paten. Setiap menjelang bulan Suro sibuk dalam arti membicarakan tentang kondisi, kemudian sistem, kemudian penanganannya dan lain sebagainya. Dan pada bulan Suro yang akan datang ini, tinggal beberapa hari lagi, ini kan pasti ada fenomena yang setiap kali bulan Suro itu terjadi. Contohnya begini, kalau sebenarnya di Madiun itu seandainya aman, sudah barang tentu polisi tidak mengeluarkan himbauan untuk tidak begini, untuk tidak begini, dilarang ini dan itu. Artinya di kota Madiun kan tidak aman. Di lain pihak, ketika ada yang menyerukan untuk deklarasi guyub rukun, ditolak, termasuk dari kepolisian juga tidak mengizinkan. Tetapi ketika ada deklarasi menolak kebersamaan, menolak nyawiji, polisi justru mengizinkan. Ini adalah kejadian fenomena yang timbal balik antara benar dan salah. Saudaraku semuanya, ini loh, perbuatan manusia yang masih hidup pada saat sekarang ini masih menjadikan korban kepada orang yang sudah meninggal. Contohnya apa? Setiap bulan Suro, orang Madiun ini mengeluarkan surat dengan atas namanya organisasi, mengatasnamakan organisasi, mengeluarkan surat dan ditempel di makam-makam. Artinya makam itu ada makam tokoh, entah itu Mas Imam Kusubangat almarhum, entah itu Eyang Suro almarhum, entah itu Pak Harjo Utomo almarhum. Ditempel untuk dilarang berziarah di bulan Muharram, di bulan Suro. Ini hal yang sangat aneh. Inilah karena perbuatan-perbuatan orang yang masih hidup, perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang bilang kebenaran, tetapi sebenarnya ini perbuatan-perbuatan mengakibatkan korban terhadap tokoh-tokoh yang sudah meninggal.
Bagaimana tidak? Yang namanya orang ziarah mau mendoakan kepada almarhum yang meninggal itu dilarang. Dan ini biasa ini di Madiun seperti ini. Terus akidah apa yang dipakai sampai seperti itu? Karena apa? Karena kekhawatiran terjadi bentrok, terjadi peperangan dan lain sebagainya. Lah inilah akibat antara sesama Trah SH saja saling hujat menghujat di Madiun ini. Tetapi pada suatu saat kadang berkumpul mengadakan deklarasi perdamaian. Dan ini sebenarnya ya ada hal yang yang membingungkan juga ketika deklarasi perdamaian, tapi ternyata di lapangan juga saling hujat menghujat. Padahal bagi orang yang tahu, ini sesama Trah SH itu tidak boleh saling menghujat, saling bermusuhan, itu tidak boleh. Tapi ternyata itu dilakukan di Madiun, terutama dari PPSA TPM itu kan kadang-kadang kan bentrok di mana-mana, dan terutama di Madiun ini kan juga suatu kota itu memang disebut kota pendekar. Disinilah masalahnya, hal-hal ini masih terjadi, berarti memang penanganan perilaku manusia ini belum benar. Perilaku manusia ini mengakibatkan ketidaknyamanan. Perilaku manusia mengakibatkan keamanan negara terancam. Apalagi ada yang deklarasi menolak kebersamaan dalam guyub rukun. Ini jelas baru satu kota saja sudah membuat begini, apalagi seluruh Indonesia akan menjadikan bentrokan tersendiri. Nah, ini orang yang tidak terpikirkan hal itu. Saudara, mari kita semuanya selalu menyerukan guyub rukun, selalu menyerukan bersatu, karena kita hidup di negara Republik Indonesia. Demikian ya, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.